Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita. Sekarang masuk kepada Perjanjian Lama, ya. Kitab Kejadian kita akan bahas. Jadi ini yang pertama, kita akan melihat khususnya tema kita penciptaan. Ini yang pertama, ya. Jadi kita coba dulu menganalisis, ya. Menganalisis itu artinya memilah-milah berdasarkan prinsip trilogi, ya. Tetap kita pakai prinsip itu, dan kita bagi tiga, ya, tentunya. Yang pertama ini pasal 1 dan pasal 1 saja, yaitu tentang penciptaan, ya. Tentang penciptaan. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita akan bahas nanti mengenai Sabat. Sabat, ya. Kemudian pasal 2 ayat 4 sampai pasal 50, ya, itu kita akan bahas mengenai Toledot atau generasi, ya, atau keturunan. Nah, kitab ini Kejadian, istilah Ibraninya itu Bereshit, bisa diterjemahkan juga buah sulung, ya. Jadi ini judul kitab ini berasal dari pasal 1 ayat 1. Di sini dikatakan pada mulanya, ya. Itu istilah Bereshit, artinya buah sulung, in the first fruit. Jadi pada ciptaan itu adalah buah sulung. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini berbicara bagaimana Bapa di sorga beristirahat Sabat, ya. Beristirahat dari pekerjaan penciptaannya itu. Tapi bukan berarti dia berhenti bekerja, karena dia terus bekerja melalui Toledot. Istilah Ibrani Toledot itu keturunan, ya, atau generasi. Nah, jadi kita akan membahas tentang penciptaan, ya. Tidak semua, hanya kita perlu paham dulu apa yang dimaksud penciptaan itu, karena sudah ada dalam istilah teologi lah, ya, kalau saya bilang begitu, dari Latin itu ex nihilo. Semua kita sudah cukup familiar, ya, karena istilah ini sudah barangkali Agustinus duluan kali itu yang menggunakannya, kalau tidak salah saya. Ex creatio ex nihilo, artinya penciptaan itu berasal dari tidak ada dan menjadi ada. Nah, ini sudah diterima begitu saja, ya, dalam kalangan Injili. Akhirnya Pentakosta karismatik sama juga saya rasa. Tapi ini konsep penciptaan yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Coba nanti kita akan bahas dulu. Sebenarnya penciptaan itu dari tidak ada menjadi ada, atau penciptaan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sebagai bahan dasarnya. Jangan buru-buru bilang saya mengajarkan panteisme, ya, ajaran yang mengatakan semuanya Elohim, semuanya Tuhan. Bukan begitu. Saya jelas membedakan antara ciptaan dengan yang dicipta, ya. Tetapi yang dicipta ini bukan berasal dari tidak ada.
ya, tapi dia berasal dari Elohim. Karena Roma 11 sudah bilang ayat 36 itu, segala sesuatu berasal dari dia. Nah, mari kita melihat dulu ada dua ayat yang sering ya dikutip untuk membuktikan bahwa ciptaan itu berasal dari tidak ada. Ya, Roma dulu, kita lihat dulu Roma pasal yang ini di sini dia. Roma pasal 4 ayat 17 ya. Coba dulu kita lihat. Roma pasal 4 ayat 17. Nah, di sini dikatakan begini. Seperti ada tertulis, saya pakai LAI ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, ini terjemahannya seperti ini, apa yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat dulu konteksnya ayat ini. Ini sebenarnya Abraham percaya kepada Tuhan itu sebagai pembuat mujizat, katakanlah itu. Karena di sini dibilang juga sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap, Abraham tetap percaya kepada Tuhan ya. Usianya udah hampir 100 tahun, dia sudah layu, tapi dia tidak bimbang. Karena Tuhan itu pembuat mujizat, itu konteksnya. Dikatakan pembuat mujizat ini menghidupkan orang mati. Ya, yang menghidupkan orang mati itu mujizat. Itu satu ya konteksnya ya. Berikut kita lihat istilah yang dipakai di sini. Menjadikan. Ya, istilah ini berasal dari istilah Yunani kaleo. Artinya itu bukan menjadikan, artinya menciptakan. Kalau dalam istilah Ibrani bara itu, ini bukan kaleo, kata Tiso nanti istilahnya, nanti kita lihat dulu. Ini kaleo istilahnya memanggil. Kayak eklesia itu dari ex dan kaleo, memanggil keluar. Gereja itu kan dipanggil, orang-orang dipanggil keluar. Ini kaleo ini istilahnya memanggil, seperti dalam istilah, dalam penggunaan itu Tuhan memanggil gunung yang tadinya tidak ada di sini, dia memindahkan. Karena dia pembuat mujizat, itu konteksnya pembuat mujizat. Jadi kalau mau nafsirkan itu, pertama lihat konteks dulu, sedang bicara apa. Kedua, baru kita coba lihat istilah yang digunakannya ini. Jadi jelas ayat ini tidak bicara penciptaan. Ini ayat bicara soal mujizat, Tuhan pembuat mujizat. Dia memanggil yang tidak ada. Tadinya tidak ada gunung di sini, dipanggilnya itu datang gunung itu. Ya, bukan penciptaan, bukan menjadikan, artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi pembuat mujizat dari tidak ada, tadinya tidak ada, dipanggil bisa menjadi ada. Yang dipanggil itu gunung. Mujizat ya, pembuat mujizat. Jadi ayat ini jangan dipakai untuk menjelaskan penciptaan. Ya. Bukan, ayat ini bukan bicara soal penciptaan, tapi bicara soal Tuhan pembuat mujizat. Ya. Itu satu ya. Kemudian yang sebenarnya penciptaan itu justru di Ibrani 11 ayat 3 itu. Di situ dijelaskan mengenai penciptaan. Ibrani 11 ayat 3. Nah, di sini coba lihat, perhatikan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, perhatikan ya, oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, istilah dijadikan dalam ayat ini adalah katartiso yang muncul 13 kali nih dalam perjanjian baru, artinya menciptakan. Ini baru bicara soal penciptaan. Karena iman kita mengerti alam semesta telah diciptakan. Gitu maksudnya ya. Diciptakan dari mana? Dari, dikatakan sini, apa yang kita lihat, ini ya,
alam semesta yang kita lihat dengan mata jasmani ini, itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tidak dapat kita lihat? Yaitu Elohim. Jadi alam semesta berasal dari Elohim yang tidak terlihat. Alam semesta yang terlihat dengan mata jasmani ini berasal dari Elohim yang tidak dapat kita lihat secara jasmani. Itu maksud ayat ini. Artinya alam semesta berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Lagi pula dalam hukum alam tidak ada sesuatu terjadi dari tidak ada. Nggak mungkin. Sesuatu itu pasti terjadi dari yang ada. Hanya barangkali berubah bentuk. Ya, misalnya energi. Dari energi listrik menjadi energi itu dari mana ya? Kalau saya melihatnya energi itu Elohim itu energi yang energi roh itu energi itu Dia. Dari situlah Dia melahirkan energi panas, energi listrik, energi nuklir, ya. Energi kimia, energi semuanya. Tidak ada energi itu ada karena berasal dari tidak ada, enggak. Ya hanya berubah aja bentuknya. Jadi hukum alam pun menentang doktrin creatio ex nihilo itu yang sudah diterima berabad-abad padahal itu enggak masuk akal. Makanya Agustinus juga itu yang ngajarin orang yang percaya Tuhan Yesus masuk surga kekal, yang nggak percaya dibuang ke neraka kekal. Karena memang ciptaan berasal dari tidak ada menjadi ada, jadi manusia itu nggak ada artinya, buang aja. Ya, ibarat saya menjadikan bangku. Bangku itu kan di luar saya, nggak ada artinya itu. Tapi ciptaan itu bukan di luar Tuhan, karena Paulus bilang. Ini di mana tuh? Di Kisah para Rasul 17 ayat 28. Coba baca dulu ini. Karena ini penting ini. Konsep penciptaan ini. Kalau kita nanti konsepnya masih creatio ex nihilo, nah ini nanti banyak apanya? Urusannya panjang itu nanti. Ya. Urusannya panjang karena segala sesuatu jadi enggak di dalam Dia. Kayak Tuhan ciptai, kayak saya membuat bangku di luar saya itu bangku itu. Jadi saya mau lempar ke neraka selama-lamanya, dibakar di sana juga nggak ada artinya itu. Tapi kalau bangku itu berasal dari saya, anak saya itu berasal dari saya memperanakan anak saya, menciptakan. Ya, dengan bantuan istri, saya memperanakan atau menciptakan, tanda kutip ya, 3 anak saya itu. Dan anak-anak saya ini ada di dalam saya, karena dia berasal dari benih saya. Dia bukan kayak bangku yang saya bikin gitu. Bukan. Nah, mari kita lihat dulu dia. Kisah para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28. Nah ini saya baca. Sebab di dalam Dia kita hidup. Perhatikan tuh. Di dalam Dia, enggak di luar Dia. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Ini Paulus sedang ngomong untuk orang percaya atau semua orang? Untuk semua orang. Dia sedang bicara di Athena itu kepada orang-orang yang belum percaya. Dia sedang menginjil ini. Nah, dia bilang begitu. Kita hidup, kita bergerak, kita semua kita itu semua manusia maksudnya. Di dalam Dia. Bukan di luar Dia. Karena kita berasal dari Dia. Maka ayat berikutnya. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Nah ini pujangga-pujangga Yunani di Athena ini udah tahu. Apa sih isinya? Kita ini dari keturunan Allah juga. Tuh bayangkan lu. Orang Yunani itu dengan pikirannya yang ya bagus lah ya. Itu ada Socrates, Plato, Aristoteles itu pikirannya sampai ribuan tahun itu masih dipertimbangkan istilahnya. Ini dari pujangga Yunani ini begini bahwa kita ini berasal dari keturunan Elohim. Dia tidak punya konsep creatio ex nihilo. Dia jelas bilang kita ini dari keturunan generasi ya, istilahnya keturunan itu genos istilah Yunaninya. Keturunan atau keluarga atau asal usul kita itu dari Elohim.
Coba lihat deh. Lebih hebat ya daripada Agustinus ya. Yang diakui bapak gereja itu. Kalau saya bilang itu bapak denominasi. Karena udah pecah gereja di situ. Ini pujangganya lebih hebat nih. Dia bilang kita ini keturunan dan itu dikutip Paulus. Karena betul, makanya dikutip. Jadi kita ini keturunan Elohim. Makanya di dalam Injil Lukas dibilang Adam itu sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa, Adam memperanakan ini. Tapi disebut Adam itu anak Elohim. Kenapa? Karena dia berasal dari Elohim. Berasal dari Elohim. Gitu. Kayak anak saya itu berasal dari saya. Gitu loh. Ya. Jadi Tuhan itu, Elohim itu, dia tidak tinggal dalam alam semesta, tapi alam semesta inilah yang tinggal di dalam dia. Itu makanya kontrol Tuhan atas alam semesta ini begitu dahsyat. Satu burung pun jatuh. Itu peristiwa kecil sekali itu ya. Nggak ada orang yang peduli itu. Mau burung jatuh kayak mau burung apa kayak. Tapi burung jatuh satu pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Kenapa? Karena alam semesta ini ada di dalam Bapa. Maka dia perhatikan itu. Rambut kepala kita pun terhitung. Kenapa terhitung? Karena kita ini ada di dalam dia. Nah ini loh. Sekali lagi ya, ini bukan berarti panteisme yang mengatakan bahwa semuanya itu adalah Tuhan. Semuanya Elohim. Tidak ada lagi perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Bukan itu. Oh, saya sampai mana nih? Sampai 1 ya. Masih 5 menit lagi. Jadi kita ini ada di dalam dia, hidup di dalam dia, bergerak juga di dalam dia. Ya, semuanya atas pengaturan Tuhan. Nah, kira-kira begitulah. Ya, saya pakai istilah pengaturan. Ya, semua bergerak dalam pengaturan Tuhan. Iblis tidak bisa nyerang saya kalau tidak ditetapkan atau diputuskan. Ya, diputuskan dari Tuhan ya. Lihat kasus Ayub kan begitu kan? Ayub diserang kayaknya brutal sekali. Dia diserang juga oleh orang-orang jahat. Mati semua anak-anaknya, habis semua harta bendanya, juga tubuhnya diserang penyakit bisul yang busuk dari kepala sampai itu kayaknya brutal sekali ya. Tapi itu terjadi, detailnya itu semuanya diatur, diputuskan dulu dari sorga, udah diputuskan itu. Dan dibatasi kan waktu itu, boleh kau serang dia tapi jaga, jangan nyawanya putus. Nah gitu. Jadi kita aman. Ini kalau konsep kita creatio ex nihilo, jadi saya ini berasal dari tidak ada. Waduh, ya saya juga yakin kalau saya dilempar ke neraka ya nggak ada artinya buat Tuhan. Nggak ada artinya, nggak ada berharga. Tapi saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ini sudah percaya Yesus, maka jadi berharga. Enggak. Sebelumnya bukan karena kita ini ciptaannya, artinya berasal dari dia. Kita ini keturunan Elohim. Semua manusia itu. Kalau Adam itu anak Elohim, ya anak Elohim berarti semuanya juga anak Elohim. Jadi gitu kan. Dalam satu pengertian tertentu. Sapi kan kalau punya anak ya sapi juga. Masa sapi punya anak kambing? Nah, mungkin loh. Jadi kalau Adam itu di Lukas dibilang anak Elohim, maka keturunan Adam itu semua anak Elohim juga. Berasal dari dia. Di dalam dia hidup, bergerak dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mempunyai konsep ciptaan itu berasal dari dia, kayak Ibrani 11 ayat 36 itu. Ciptaan itu berasal dari yang tidak kelihatan, yaitu Elohim. Dialah bahan dasarnya. Dari dialah kita ini ada, dan kita keluar begitu. Berasal dari dia. Kita nggak bisa bergerak, nggak bisa keluar menjadi tidak berada dalam dia, nggak bisa. Kita berada di dalam dia, ya.
Nah, kalau dia sudah punya konsep ciptaan itu seperti itu, ya, itu sangat dahsyat efeknya itu. Terutama doktrin neraka kekal udah nggak mungkin lagi kita pegang itu. Masa Tuhan membakar, istilahnya membakar dirinya sendiri, atau minimal membakar sebagian dirinya sendiri di neraka selama-lamanya, begitu kan nggak masuk akal, ya. Jadi Tuhan akan pulihkan semuanya sehingga dia Elohim menjadi semua di dalam semua. Oke, sekarang kita masuk poin kedua. Ini kan kita garis besar dulu. Ini memang tema kita ciptaan. Bahwa Tuhan dikatakan di Sabat, ya, kita masuk ke poin ke Sabat dulu sebentar, ya. Sabat itu istilah Ibrani, Sabat itu berhenti dari pekerjaan. Dari pekerjaan apa? Dari pekerjaan penciptaan itu. Karena penciptaan itu buah sulung. Saudara tahu kalau buah sulung, nanti ada buah-buah berikutnya. Buah sulungnya ini ciptaan itu, yang pasal 1. Pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini Tuhan istirahat dari pekerjaannya penciptaan ini. Kemudian Tuhan bekerja lagi melalui Toledot, melalui keturunan-keturunan itu, ya. Di situ Tuhan bekerja lagi. Itu sebabnya Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai saat ini. Karena orang Yahudi punya konsep waktu itu, ya, soal Sabat itu, karena Sabat itu tanda perjanjian antara Israel dengan Yahweh itu, ya, Sabat. Kalau dengan Abraham itu El Shaddai itu kan sunat. Jadi orang Israel itu pelanggaran Sabat itu bagi dia itu, waduh, itu hukum mati itu, ya. Murid-muridnya ngambil buah-buah itu apa tuh, gandum itu apa, bilang, lihat, murid-murid melanggar peraturan Sabat. Yesus bilang begini, Bapakku bekerja sampai sekarang. Dia itu juga bikin mujizat hari Sabat juga, itu marah juga orang Yahudi. Bayangkan itu, saking dia menguduskan hari Sabat, tapi malah jadi salah. Ya, pengertiannya Sabat, Tuhan berhenti bekerja, bukan dia berhenti. Setelah itu membiarkan ciptanya, kayak orang bikin arloji. Arloji itu kan dibikin ada pernya tuh. Sekali jadi ya udah dilepas saja. Yang bikin arloji udah nggak ada lagi, dia nggak kerja lagi, dia udah dijual. Arlojinya udah dijual, udah kemana-mana tuh arloji. Tapi arlojinya bekerja sendiri dia, ya. Tuhan nggak begitu menciptakan alam semesta ini, ciptaan ini nggak begitu. Dia pertama dia ciptakan artinya berasal dari dia. Dialah sebagai bahan dasarnya itu. Kemudian istirahat dulu dia dari pekerjaan penciptaannya itu, ya. Kemudian dia bekerja melalui Toledot atau keturunan atau generasi. Nanti kita akan bahas itu. Ada 10 Toledot di sini dalam kitab Kejadian. Ya, Tuhan bekerja melalui itu. Kemudian kayaknya kita cukup dulu lah, ya. Nanti kita akan masuk penciptaan manusia lebih detail lagi, ya. Jadi untuk saat ini kesimpulannya, tema kita tetap penciptaan, ini temanya. Penciptaan, ya. Temanya, dan kesimpulannya kita bilang begini kesimpulannya. Creatio ex nihilo, sudah waktunya dibuang konsep itu. Kenapa? Iya, karena tidak sesuai dengan Alkitab. Karena penciptaan itu segala sesuatunya berasal dari Elohim, oleh Elohim, bergeraknya juga oleh Elohim. Nanti kepada kemuliaan Elohim juga, kepada tujuan Elohim juga. Roma 11 ayat 36, ya. Itulah sebagai kesimpulannya. Coba dulu kita baca aja deh ayatnya biar enak, ya. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada tujuannya, kepada maksud-maksudnya, kepada kemuliaannya. Coba dulu saya baca, ya, pasal 11 ayat 36 bagian terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini kesimpulannya.
dan oleh dia, bergerak oleh dia ya, dan kepada dia, kepada maksudnya, rencananya, kehendaknya, kepada kemuliaannya, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.